Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Divya Andriana Ainunisa. Apa kabar kalian semuanya hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita masuk ke menggambar ragam hias pada pertemuan kedua, yaitu tentang tahapan atau aturan dalam menggambar ragam hias. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Menggambar ragam hias. Nah, di kompetensi dasar 3.2 yaitu memahami prinsip dan prosedur menggambar gubahan flora, fauna, dan bentuk geometris menjadi ragam hias. Kompetensi dasar 4.2 menggambar gubahan flora, fauna, dan bentuk geometris menjadi ragam hias. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa dapat mengeksplorasi ragam hias flora, fauna, dan bentuk geometris dalam bentuk gambar. Ke materi. Nah, ragam hias. Ragam hias atau ornamen. Ornamen berasal dari kata ornare yang berasal dari bahasa Yunani yang artinya menghias. Ornamen juga berarti dekorasi atau hiasan. Motif. Gambar ragam hias sangat bervariatif. Ada yang diambil dari flora atau tumbuhan, fauna atau hewan, figuratif atau manusia, dan bentuk-bentuk geometris. Nah, flora. Motif flora atau nama lainnya vegetatif yaitu segala macam jenis tanaman dan tumbuhan. Fauna yaitu segala macam jenis hewan. Nah, motif figuratif berupa objek manusia yang digambar mendapatkan penggayaan bentuk. Dan yang terakhir geometris. Motif geometris merupakan bentuk-bentuk geometris seperti persegi 4, zigzag, segitiga, lingkaran, dan lain-lain. Nah, aturan menggambar ragam hias. Aturan yang harus diperhatikan pada saat menggambar ragam hias yaitu perhatikan pola bentuk ragam hias yang akan digambar. Kemudian persiapkan alat dan media gambar. Terus tentukan ukuran pola gambar yang akan dibuat, lalu buat sketsa di salah satu bidang dan buat bentuk yang sama, kemudian warnai gambarnya. Menggambar ragam hias flora. Nah, setiap daerah memiliki ragam hias flora dengan ciri khasnya masing-masing. Ragam hias flora dapat dilihat di berbagai macam benda atau barang. Gambar ragam hias flora memiliki bentuk dan pola yang beraneka ragam. Nah, ragam hias flora dapat diambil dari objek daun tunggal, lalu dapat distilasi sesuai dengan imajinasi dan kreativitas. Nah, menggambar objek daun tunggal. Menggambar objek daun tunggal dapat dilakukan dengan beberapa tahapan sebagai stilasi. Yang pertama, buatlah pola ragam hias yang akan digambar, lalu perhatikan komposisi pola ragam hiasnya. Kedua, tetapkan letak objek gambar pada tempat yang sudah ditentukan. Dan yang terakhir, lengkapi gambar dengan pensil warna. Selanjutnya, ke menggambar ragam hias fauna. Bentuk ragam hias fauna memiliki keindahan dan keunikan yang sama dengan ragam hias flora. Jenis fauna yang biasa diambil sebagai objek gambar ragam hias yaitu burung, gajah, cicak, ikan, maupun ayam. Nah, ragam hias fauna bisa digabung dengan ragam hias flora atau hanya sejenis saja. Nah, beberapa tahapan dalam menggambar ragam hias fauna adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentukan jenis fauna atau hewan apa yang akan dibuat gambar ragam hiasnya.
Kedua, buatlah pola gambar ragam hiasnya. Dan yang terakhir, berilah warna pada hasil gambar ragam hiasnya. Lanjut ke tahapan menggambar ragam hias. Fauna, maaf. Nah, beberapa tahapan dalam menggambar ragam hias fauna sebagai berikut. Nih, misalnya ya ini ada gambar ayam. Yang pertama, buatlah gambar bulatan besar dan kecil sebagai badan dan kepala burung. Yang kedua, lengkapi gambar dengan bentuk sayap, ekor, kaki, jambul, mata, serta paruh. Yang ketiga, menambahkan garis-garis untuk menghias bagian ekor dan sayap. Dan yang keempat, menyelesaikan dengan mengisi bidang-bidang dengan warna yang menarik. Menggambar ragam hias geometris. Nah, ragam hias geometris merupakan motif ragam hias yang dikembangkan dari bentuk-bentuk geometri. Misalnya, segitiga, segi empat, dan lingkaran. Penggunaan motif geometris dapat dijumpai di berbagai daerah di Indonesia, seperti Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Nah, berikut beberapa tahapan dalam menggambar ragam hias geometris. Yang pertama, buatlah ukuran pola bidang gambar geometris. Nah, ini contohnya segitiga ya, bentuk segitiga. Kedua, buatlah gambar geometrisnya. Nah, seperti itu bisa dilihat. Dan yang terakhir, warnai hasil gambar ragam hiasnya supaya lebih menarik. Nah, yang terakhir, menggambar ragam hias figuratif. Ya, ada gambarnya. Nah, motif ragam hias figuratif menggunakan motif manusia yang digambarkan dengan penggayaan tertentu. Motif ragam hias ini digunakan pada karya tekstil maupun karya kayu yang dibuat dengan teknik menggambar atau mengukir. Nah, motif manusia misalnya ditemukan di Jawa, Bali, dan Papua. Nah, setelah pembelajaran hari ini, tugasnya adalah aktivitas mengeksplorasi ragam hias. Yang pertama, siapkan buku gambar ukuran A3 atau A4. Yang kedua, carilah contoh objek gambar ragam hias dari berbagai sumber, mau YouTube ataupun Google. Ketiga, gambarlah ragam hias flora, terserah mau flora, fauna, geometris atau figuratif boleh ya, salah satu saja. Lalu yang keempat, berilah warna pada hasil gambar atau bisa gunakan gelap terang saja. Nah, yang kelima, fotokan hasil gambar ragam hias kalian. Nah, kirim foto hasil gambar pada kolom tugas di Google Classroom Grup Seni Budaya yang sudah disediakan. Nah, jadi tugasnya adalah menggambar ragam hias. Boleh pilih antara flora, fauna, geometris, atau figuratif. Nah, jangan lupa beri warna atau bisa gunakan gelap terang saja. Paham ya tugasnya? Nah, selamat mengerjakan. Nah, Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.